Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri dan legenda. Baik, langsung saja kawanku, kita mulai ke alur ceritanya yang berjudul Gagak dari Mataram, Asasin Tanah Jawa. Di bawah cahaya terik dari sang hyang surya yang sedang naik ke atas kepala, di atas sebuah bukit yang berada tak jauh dari perkemahan, tampak seorang pendekar berbusana serba hitam sedang berdiri mengawal seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun yang menatap sayup-sayup ke arah barat, di mana Maha Guru Danurwenda serta Arya Senggani sedang diiringi 200 pendekar meninggalkan tempat itu guna kembali ke Padepokan Segoro Geni. Pemuda yang tak lain adalah Pranala, putra dari Maha Guru Danurwenda yang sedang menjadi tawanan pihak Sekar Buana. Selang beberapa waktu terlihat rombongan pendekar Segoro Geni yang tenggelam di balik bukit sebelah barat. Pranala, pemuda itu sejatinya memiliki hati yang lembut. Terlihat jelas dari sepasang matanya yang sedang berbinar-binar, pertanda kesedihan sedang menggoncang renung jiwanya. Pranala sebisa mungkin berusaha terlihat tegar demi menjaga kehormatan sang ayahandanya. Pranala, sebaiknya kita kembali sekarang. Mendengar itu, Pranala segera membawa langkahnya menuruni bukit guna pergi menuju ke tenda Asman, di mana untuk sementara ia harus tinggal sebagai tawanan. Asman dan Pranala mengenal baik satu sama lain, dikarenakan lamanya persekutuan antara Segoro Geni dan Segoro Yoso. Arya Binangun mengetahui perihal itu semua, jelas dari sang Maha Guru yang mengambil keputusan dengan Asman sebagai pengawal Pranala selama menjadi sandra. Sementara di tenda Arya Binangun, beberapa pendekar masih bertahan di sana. Arya Binangun beserta para pendekar mumpuni sedang mengatur rencana selanjutnya, di mana tujuan utama Arya Binangun mengakhiri kejayaan sang Gagak Mataram yang sering menebar teror. Beberapa saat kemudian, 3 pendekar masuk ke dalam tenda Arya Binangun. Ampun Maha Guru, ada apa Maha Guru memanggil kami? Aku membutuhkan bantuan kalian untuk mengantar lontar-lontar ini. Baganta, kamu kembali ke Padepokan Sekar Buana. Serahkan lontar ini kepada Ki Kamandaka, ujar Arya Binangun yang segera disambut seorang pendekar maju menerima lontar dari tangan Arya Binangun. Wirapati, kamu antar lontar ini ke Padepokan Tirtamaya. Serahkan kepada pimpinanmu Wiratama, ujar Arya Binangun sembari mengangkat lontar yang segera disambut pendekar dari Padepokan Tirtamaya itu maju menerimanya. Dan kamu Sumantri, pergilah ke Padepokan Damarjati. Serahkan lontar ini kepada Maha Guru Arya Sutra, ujar Arya Binangun bermaksud mencari dukungan dari padepokan besar yang ada di wilayah Pajang. Sekarang, pergilah kalian. Sendika dawuh Maha Guru, ucap serentak 3 pendekar itu sembari bergegas membawa langkah-langkahnya keluar dari tenda. Mereka yang ada dalam tenda tahu betul Arya Binangun sedang menggalang kekuatan besar untuk menyerang Segoro Yoso. Sebenarnya apa yang ingin Kang Mas lakukan? Tanya Pitaloka mewakili yang lain. Meminta bantuan pasukan tambahan. Apa itu perlu Maha Guru, sementara pihak musuh telah kehilangan sebagian kekuatannya? Wiraloka, dalam perang semua bisa saja terjadi. Lebih baik kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Maha Guru benar. Bagaimanapun juga, Segoro Yoso masih memiliki kekuatan, ditambah dukungan dari Padepokan Selok Gantung, ucap Ki Dharmajaya menyambung ucapan.
Mereka mengangguk-anggukkan kepala karenanya. Laila, apa yang ingin kamu sampaikan? Ucap Rinjani kepada Laila Bagum. Kita harus hati-hati. Ki Jafari pasti telah menyiapkan semuanya. Banyak jebakan di sepanjang jalan untuk menjegal pasukan kita nantinya. Ujar Laila yang tahu betul akan Ki Jafari dan Skoroyoso. Seketika muncul kekhawatiran dalam benak para pendekar, sedangkan Arya Binangun diam memikirkan semuanya. Wah Guru, bagaimana ini? Langkah apa yang akan kita ambil nantinya? Tentu saja kita akan bentuk pasukan pengintai. Mendengar itu mereka saling bertukar pandangan. Dewi, kamu kumpulkan 10 pendekar terbaik. Nanti aku sendiri yang akan memimpin mereka. Sendiko dawu, Ma Guru. Jawab Dewi Rinjani. Laila, apakah kamu mau pergi bersama kami? Tanya Arya Binangun bermaksud Laila agar menjadi pemandunya. Laila mengangguk-anggukkan kepala pertanda ia menyetujuinya. Ki Dharmajaya dan Wiraloka, kalian bertahanlah di sini. Tunggu bala bantuan tiba. Setelah itu, susul kami ke Skoroyoso. Arya Binangun memberi perintah kepada kedua petinggi itu. Sendika dawuh Ma Guru, kami akan menunggu bala bantuan datang dan setelah itu menyusulmu ke Skoroyoso. Kang Mas, biarkan aku ikut denganmu. Pitaloka, kamu serta pasukanmu tetap di sini. Bantu rawat mereka yang terluka. Selang beberapa waktu mereka membubarkan diri dengan meninggalkan tenda Arya Binangun guna kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Waktu bergulir dengan cepat. Sore itu terlihat 10 pendekar sedang berkumpul di pinggiran perkemahan sebelah selatan guna menunggu kedatangan Sang Mahaguru Arya Binangun yang sedang menjalankan ibadah sembahyang asarnya bersama Ki Dharmajaya serta yang lain. Argasena dan Balapati ikut dalam pasukan pengintai guna menemani Mahagurunya. Terlihat juga Rinjani dan Laila Bagum, 2 pendekar wanita yang memiliki ikatan selayaknya adik kakak itu, ikut dalam pasukan pengintai ditambah 6 pendekar lain sedang menunggu sembari mempersiapkan diri. Selang beberapa waktu Arya Binangun datang bersama ratusan pendekar yang hendak melepas kepergiannya. Beberapa saat kemudian tampak Arya Binangun serta 10 pendekar yang telah siap di atas pelana kudanya. Hati-hati Mahaguru, segera kami akan menyusulmu ke Skoroyoso. Baik Ki Dharmajaya, kami akan menunggu di pinggiran desa Skoroyoso. Ujar Arya Binangun disusul Sang Mahaguru yang menghardik kuda-kudanya, serta merta diikuti oleh 10 pendekar yang lain. Sore itu tampak wajah-wajah yang lesu tak bersemangat sembari menatap ke arah selatan di mana pemimpin mereka membawa kuda-kudanya bergerak membelah angin. Sementara berada beberapa tombak dari tempat itu, Pranala sedang meratap. Asman, kenapa Mahaguru sendiri yang pergi? Apa itu tidak gegabah? Itu sudah biasa. Mahaguru Arya Binangun selalu mengerjakan semuanya sendiri sebelum melibatkan pasukannya. Jawab Asman dengan wajah menggambarkan kekaguman atas diri Arya Binangun. Pranala sepertinya tertarik dengan sosok Arya Binangun yang menurutnya berbeda dari para pemimpin yang pernah ia temui. Pranala, ayo ikut aku. Kemana Asman? Tanya Pranala penasaran atas maksud Asman. Ayo ikut aku menemui Barek. Oh, Barek? Di mana Barek sekarang? Asman tak menjawab lalu bergegas melangkahkan kaki menuju ke arah tenda di mana Barek sedang dirawat di sana. Pranala segera menyusul langkah Asman dikarenakan ia ingin melihat Barek yang lama tidak dijumpainya. Sementara itu di dalam tenda, tampak Pancali yang sedang berusaha keras membujuk Barek agar mau kembali berbaring. Pancali, aku harus menyusul Mahaguru. Kang Mas, jangan. Tunggu kamu sembuh dulu, Kang Mas.
Pucuk Pancali kepada Barik yang sedang meringis akibat luka di sekujur tubuhnya. Pancali, ada apa ini? Tanya Asman mendapati Pancali dan Barik sedang beradu mulut. Pertanyaan dari Asman yang mampu menarik perhatian sepasang kekasih itu untuk menoleh ke arah pintu masuk tenda di mana Asman sedang berdiri di depan Pranala. Syukurlah kamu datang, Asman. Tolong bantu aku, pucuk Kang Mas. Kenapa dengan Barik? Asman, Kang Mas ingin menyusul Mahaguru. Mendengar jawaban dari Pancali, Asman mengerutkan keningnya. Sampai pemuda dari Segara Yasa itu yang tersenyum. Barik, kamu masih saja seperti dulu. Selalu saja tidak mau diam dan istirahat. Asman, apa kamu datang ke sini hanya untuk bilang itu? Asman tersenyum melihat tingkah sahabatnya yang masih saja keras kepala. Tentu saja tidak, Barik. Barik, coba lihat siapa yang datang. Oh, Pranala. Ujar Barik tak asing dengan wajah pemuda yang sedari tadi sembunyi di belakang Asman. Disambung Pranala tersenyum kepada si Barik. Pranala, ada apa kamu kemari? Tentu saja untuk mengunjungimu, Barik. Jawab hangat seorang Pranala. Untuk beberapa waktu Barik lupa akan niatnya menyusul Mahaguru Arya Binangun. Pranala, kemarilah. Ujar Barik kepada pemuda yang memiliki rentang usia 2 tahun lebih muda darinya. Pranala mengangguk-anggukkan kepala sembari berjalan menghampiri Barik yang sedang duduk ditemani Pancali. Asman, kamu juga duduk sini. Ujar Barik yang disambut senyuman oleh Asman. Tampak kebahagiaan yang sedang menyelimuti wajah-wajah mereka. Barik, siapa wanita cantik ini? Tanya Pranala yang baru pertama kali bertemu dengan Pancali. Ini calon istriku. Jawab Barik penuh dengan kebanggaan. Pranala mengerutkan dahinya ketika mendengar ucapan dari Barik. Kamu beruntung, Barik. Ada wanita cantik yang mau kepadamu. Ujar Pranala dengan tertawa menggoda Barik. Barik pun tersenyum mendengarnya. Kang Mas, siapa dia? Bisik Pancali kepada Barik. Oh iya, Pancali. Perkenalkan, ini teman lamaku. Namanya Pranala, putra dari Mahaguru dan Norwenda. Pranala, seperti yang kubilang tadi, kenalkan, ini calon istriku Pancali, pendekar tangguh dari Padepokan Sekarbuana. Pancali sepertinya bingung atas keberadaan Pranala setelah tahu pemuda itu putra Mahaguru dan Norwenda yang menjadi musuh Padepokan Sekarbuana. Maaf, beribu-ribu maaf. Sebenarnya apa yang terjadi hingga Tuan Pranala bisa di sini? Sebuah pertanyaan dari Pancali yang membuat Barik sadar atas Pranala yang tak lain adalah musuhnya. Ayolah Pranala, jawab pertanyaan dari Pancali. Ujar Barik sembari menatap tajam ke arah pemuda di hadapannya itu. Oh, aku adalah tawanan Kakang Bo. Aku tak lebih dari tawanan kalian. Asman, apa yang dikatakan Pranala benar? Asman mengangguk-anggukkan kepala, membenarkan ucapan dari Pranala. Asman, coba ceritakan bagaimana Pranala bisa menjadi tawanan. Sore itu Asman menceritakan semuanya, sementara Pranala yang menundukkan kepala memikirkan nasib naasnya. Ya sudah, sabar Pranala. Mungkin ini jalan terbaik untukmu. Ucap Barik mencoba menghibur kawan yang sekarang menjadi bagian dari musuhnya itu. Pranala tersenyum mendengar ucapan seorang Barik. Kamu seharusnya bangga, Tuan Pranala. Lantaran dirimu, 200 saudaramu bisa pulang dengan selamat. Ujar Pancali menatap ke arah Pranala yang berwajah masam. Benar Pancali, benar. Kamu seharusnya senang Pranala. Imbuh Barik kepada Pranala yang menyimak dengan seksama apa yang diucapkan Pancali.
Percayalah Tuan, Maha Guru kami memikirkan semuanya dengan matang sebelum mengambil keputusan. Benar-benar Pancaliku, kamu memang selalu benar. Sejak kapan Asman Barik yang ku kenal menjadi seperti ini? Kakang Bo sungguh hebat, bisa menjadikan seorang Barik penurut. Sepertinya Ki Jafari harus banyak belajar kepada Kakang Bo. Barik mengerutkan dahi mendengarnya, bersama suara tawa lirih yang keluar dari mulut Asman. Sedangkan Pancali yang tersipu malu mendengar ucapan Pranala yang mengandung pujian untuknya. Kang Mas, aku pergi dulu ya. Kalian silakan berbincang-bincang. Ucap Pancali bermaksud memberi waktu ketika kawan lamanya yang baru saja bertemu. Mau kemana Pancali? Aku mau membantu Kakang Mbok Pitaloka menyiapkan makanan. Jawab Pancali melangkah sembari meninggalkan tenda. Suasana terasa hening sesaat bersama kepergian Pancali. Tiga kawan lama itu terdiam sembari memikirkan apa yang akan mereka utarakan. Pranala, maafkan aku ya. Maaf untuk apa Barik? Maafkan aku atas apa yang menimpa Jayasena dan Ekaloya. Benar kami minta maaf atas apa yang menimpa Jayasena dan Ekaloya. Mendengar itu Pranala memikirkan ucapan dua kawannya. Kang Mas Jayasena dan Kang Mas Ekaloya terlalu memandang rendah musuh. Semua itu buah atas sifat sombongnya. Mereka masih beruntung gugur di jalan para kesatria. Tidak ada yang perlu minta maaf dalam hal ini. Imbuh Pranala. Mendengar itu Barik dan Asman saling bertukar pandangan. Aku yakin suatu hari nanti kamu pasti akan jadi Maha Guru yang hebat dan sangat bijaksana Pranala. Benar. Maha Guru dan Ruinda beruntung punya penerus sepertimu Pranala. Kalian masih saja seperti dulu, suka sekali memuji. Oh iya Barik, ceritakan bagaimana kamu bisa berpaling dari Ki Jafari. Jujur, aku tadi sempat terkejut saat mendengar dari Asman kamu juga ada di sini. Apa karena Kakang Mbok Pancali ya? Tentu saja. Siapa lagi yang bisa membuat harimau dari Sukarayasa tunduk kalau bukan karena Pancali? Ujar Asman sembari melirik ke arah Barik. Barik hanya bisa menundukkan tatapannya setelah mendengar ucapan Asman pertanda sang jagoan yang malu memikirkan akan dirinya. Sedang Pranala tersenyum melihat Barik yang sekarang sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Barik, cepat ceritakanlah, aku masih menunggu nih. Alah, memangnya apa yang harus aku ceritakan? Sudah tidak ada yang bisa aku ceritakan lagi. Ujar Barik yang kukuh tak mau membagi pengalaman cintanya. Selang beberapa saat terdengar suara gelak tawa dari dalam tenda. Pranala dengan cepat beradaptasi dikarenakan keberadaan Barik dan Asman. Siang itu diiringi suara deburan ombak besar pantai selatan. Dua pemuda berbusana serba hitam sedang memacu kudanya melesat cepat sembari meninggalkan jejak di atas pasir putih pantai selatan. Selang beberapa waktu kemudian mereka tiba di bawah kaki bukit karang yang berada di tepian pantai laut selatan, yang serta-merta disambut kemunculan 4 orang cantrik yang sedang menghampiri mereka. Ada maksud apa Tuan datang kembali? Tanya seorang cantrik kepada utusan dari Sukarayasa yang masih berada di atas pelana kudanya. Ki Jafari memerintahkan kami mengantarkan lontar untuk Maha Guru Dewa Angga. Di mana Maha Guru kalian? Tanya seorang kakak sembari bertolak pinggang di atas pelana kudanya. Oh, silakan Tuan, Maha Guru kami sedang berada di dalam Paseban Agung. Ujar cantrik sembari menunjuk jalan menuju ke atas bukit karang di mana padepokan Selok Gantung berada. Tapi sebaiknya tuan-tuan turun dari atas pelana kuda. Ujar seorang cantrik kepada 2 anak buah Ki Jafari. Mendengar itu mereka bergegas turun dari atas pelana kudanya.
Sesaat kemudian terlihat dua pemuda berbusana serba hitam yang berjalan menyelusuri jalan setapak yang selebar satu tombak yang mengarah ke atas bukit karang di mana padepokan Selogantung berada. Tidak butuh waktu lama mereka tiba di atas bukit di mana sebuah acara besar sedang diadakan di sana. Jelas dari keberadaan ratusan pendekar yang memenuhi halaman sembari menghadap ke arah Paseban Agung di mana Sang Maha Guru bersama para petinggi sedang melantunkan doa-doanya. Sore itu mereka menunggu dengan sabar acara yang sedang berlangsung dengan hikmat. Selang beberapa waktu bersama secercah cahaya lembayung senja yang mulai perlahan memudar, ratusan pendekar yang sebelumnya memadati halaman membubarkan diri pertanda acara telah selesai dilaksanakan. Disusul seorang cantrik terlihat berjalan cepat menghampiri dua utusan dari Segoro Yoso itu. Tuan-tuan, Maha Guru kami menunggu kalian di dalam Paseban Agung. Ujar seorang pendekar menyampaikan pesan dari pemimpin tertinggi mereka. Mendengar itu mereka saling bertukar pandangan. Disusul langkah mereka yang terayun menuju ke arah Paseban Agung di mana Sang Maha Guru Dewangga beserta para petinggi padepokan berada. Selang beberapa waktu para utusan tiba di dalam Paseban Agung di mana Maha Guru yang sedang duduk bersila di atas singgasananya. Sementara di kanan kiri, puluhan pendekar yang merupakan murid langsung dari Sang Maha Guru duduk bersila. Katakan apa maksud kedatangan kalian ke sini? Tanya seorang pendekar sepuh yang berada di barisan kanan. Ki Jafari mengutus kami mengantarkan lontar ini untuk Maha Guru Dewangga. Ujar seorang utusan sembari memperlihatkan lontar yang ada di tangannya. Melihat itu, seorang pendekar segera bangkit guna mengambil lontar dari utusan Segoro Yoso itu. Disambung lontar yang berpindah tangan ke Sang Maha Guru Dewangga. Disusul Maha Guru Dewangga yang membaca dengan seksama isi tulisan yang tertoreh di atas lontar. Masalah apa lagi yang diperbuat oleh orang tua itu? Suara yang keluar dari lisan Maha Guru Dewangga setelah membaca dengan seksama isi lontar. Ampun Maha Guru, sebenarnya apa yang diminta Ki Jafari atas kita? Ki Jafari menuntut kita memenuhi janji. Mendengar itu petinggi padepokan saling bertukar pandangan bersama suara riuh yang terdengar di dalam Paseban Agung. Ki Jafari selalu membuat masalah. Persekutu dengannya membuat kita tak ubahnya menjadi seperti dirinya. Ujar Maha Guru Dewangga menggambarkan rasa penyesalan atas persekutuan dengan Segoro Yoso. Mendengar itu para utusan saling bertukar pandangan. Disusul sebuah pertanyaan yang keluar dari salah satu utusan. Maha Guru, kami masih menunggu keputusan darimu. Mendengar itu Maha Guru Dewangga terdiam memikirkan keputusan apa yang akan diambil. Katakan kepada orang tua itu, Selogantung akan datang memenuhi janjinya. Jawab lantang Maha Guru Dewangga kepada kedua utusan dari Segoro Yoso. Mendengar itu tampak senyum kebahagiaan yang mengembang di wajah kedua utusan setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kalau begitu, kami mohon undur diri Maha Guru. Sudah, sana pergilah. Ujar Maha Guru Dewangga dengan suara lantang pertanda ia tidak senang atas kedatangan dua utusan Ki Jafari. Yang segera disambut dua utusan itu pergi membawa langkahnya meninggalkan Paseban Agung. Sementara di dalam Paseban Agung terlihat Maha Guru Dewangga beserta para petinggi berembuk akan langkah yang mereka ambil selanjutnya. Ampun Maha Guru, sebenarnya apa yang diminta Ki Jafari? Tanya murid Maha Guru Dewangga yang bernama Dapunta. Ki Jafari meminta 500 pendekar Selogantung. Mereka terkejut mendengar ucapan Sang Maha Guru. Oh, banyak sekali Maha Guru. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya seorang pendekar sepuh yang ada di Paseban Agung.
Jafari, orang tua bodoh itu suka sekali mencari masalah. Dia sedang berhadapan dengan Padepokan Sekar Buana dan Padepokan Tirtamaya. Jawab Mahaguru Dewangga dengan wajah memerah karena amarah sedang menghinggapinya. Lantas apa keputusan Mahaguru? Tanya seorang pendekar bernama Kuntala. Mendengar itu seolah-olah dada Mahaguru terasa amat sangat berat. Suara batuk kering dan keras yang keluar dari mulut Mahaguru Dewangga pertanda ia sedang tidak baik-baik saja. Melihat itu rasa khawatir seketika muncul di benak para pendekar yang sedang berkumpul di dalam Paseban Agung. Sebaiknya Mahaguru tetap tinggal di sini. Biar kami yang pergi ke Sekaraya sama Mahaguru guna memenuhi janji Mahaguru. Ujar Dapunta mengkhawatirkan kondisi pemimpinnya. Benar Mahaguru, yang dikatakan Kang Mas Dapunta benar. Biar kami saja yang ke sana. Mendengar itu wajah Mahaguru yang sebelumnya sempat memerah kini mulai terlihat lebih tenang. Dapunta dan Kuntala, besok pagi pimpin saudara-saudaramu pergi ke Sekarayoso. Sendikodawa Mahaguru. Jawab dua pendekar pilih tanding yang menjadi kebanggaan Padepokan Selogantung. Waktu bergulir dengan cepat, tak terasa satu malam telah berlalu. Pagi itu di atas pasir putih pantai selatan yang berada di ujung barat, wilayah Mataram, 500 pendekar segera naik ke atas pelana kudanya. Dapunta memberi isyarat kepada 500 pendekar penunggang kuda agar melaju mengikuti Kuntala yang sedang berada di depan. Seketika terdengar suara derap ratusan kaki kuda bersama 500 pendekar yang membawa kudanya melaju menuju ke arah timur, di mana Sekarayoso berada. Pagi itu di bawah pimpinan dari Dapunta dan Kuntala, 500 pendekar Padepokan Selogantung bermaksud memenuhi sumpah Mahaguru Dewangga. Sementara itu di atas bukit karang terlihat sosok Mahaguru Dewangga yang melihat dengan seksama kepergian para pengikutnya. Suara kemelinting lonceng lembu mengiringi gemuruh derap ratusan kaki kuda yang terdengar bersama puluhan roda kayu pedati yang sedang berputar, mencoba menaklukkan sulitnya medan yang sedang ditempuh rombongan Pirantra. Pagi itu rombongan Pirantra kembali melanjutkan perjalanannya menelusuri lebatnya hutan Sedayu setelah sehari yang lalu meninggalkan wilayah Pajang. Sementara itu di depan rombongan terlihat Pirantra dan Wirajaya yang sedang memimpin rombongan. Kang Mas Pirantra, sebentar lagi kita tiba di Padepokan. Ujar Sri Kandi bernama Ratih sembari membawa kuda-kudanya melaju tenang di samping kuda Pirantra. Benar nih Mas, sebaiknya kita bergegas agar sebelum malam kita sudah sampai di Padepokan. Sampai seorang pendekar yang memacu kudanya menghampiri Pirantra. Kang Mas Pirantra, ada yang datang. Ucap pendekar yang sebelumnya ditempatkan di belakang guna mengawal rombongan. Siapa yang datang? Berapa orang? Entahlah Kang Mas, hanya satu orang. Jawab pendekar Sekar Buana yang tadi melihat dari kejauhan. Mendengar itu Pirantra memberi isyarat agar Wirajaya terus melanjutkan perjalanannya. Wirajaya, pimpin rombongan, biar aku dan Mas Ratih yang periksa. Ujar Pirantra, disambut anggukan kepala oleh Wirajaya. Segera Pirantra dan Ratih membawa kudanya menuju ke arah belakang guna berjaga-jaga atas segala kemungkinan yang bisa terjadi. Sepasang pendekar menunggu dengan sabar seorang penunggang kuda yang sedang menuju ke arah mereka. Bagonta, Ucap Pirantra mendapati sosok yang tak asing baginya. Kang Mas Pirantra. Ujar Baganta dari atas pelana kuda. Baganta, ada apa kamu kemari? Kang Mas, Mahaguru menyuruhku mengantar lontar ini kepada Ki Kamandaka. Baganta, apa terjadi hal buruk dengan Mahaguru? Tenang Kang Mas, tidak ada yang perlu dikhawatirkan Kang Mas.
semua baik-baik saja. Malah kita berhasil mengalahkan Padepokan Segoro Geni. Mendengar itu seketika wajah Pirantra dan Ratih berbinar-binar. Selang beberapa saat nampak 3 pendekar Sekar Buana itu kembali menghardik kudanya guna menyusul rombongan yang sedang dipimpin oleh Wirajaya. Waktu bergulir dengan sangat cepat. Tampak lembayung senja yang tercipta di kala kedudukan Sang Hyang Surya telah berada jauh di arah barat. Bersama itu terdengar suara gemuruh ratusan kaki kuda yang mengiringi 5 kereta pedati yang tiba di wilayah Dukuh Talun. Suara gemuruh yang mampu menarik perhatian penduduk Talun untuk keluar dari dalam rumah. Disusul mereka berbondong-bondong menuju ke arah rombongan Pirantra. Terdengar sorak-sorai teriakan riuh penduduk Talun mendapati ratusan pendekar tiba dengan membawa pulang anak-anak Sekar Buana. Suara yang mampu menarik perhatian para sesepuh Padepokan guna datang ke gapura pintu masuk, bermaksud mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apa yang terjadi di bawah? Tanya Ki Kamandaka kepada para cantrik yang sedang bertugas jaga. Sepertinya ada yang datang, Guru. Jawab cantrik itu sembari menunjuk ke bawah bukit di mana ratusan pendekar dan warga sedang berkerumun. Ki Kamandaka melihat dengan seksama ke arah bawah bersama dengan kedatangan seorang cantrik dari bawah bukit. Mereka kembali, Guru. Apa maksudmu? Siapa yang kembali? Tanya Ki Supala mewakili rasa penasaran yang lain. Anak-anak telah kembali, Guru. Ujar cantrik itu sembari menghapus air mata yang keluar. Mendengar itu, sontak Ki Kamandaka serta yang lain sangat-sangat terkejut. Disambut langkah yang mereka ayunkan menuju ke bawah guna melihat sendiri. Segera kabar menyebar dengan cepat ke tengah Padepokan. Disambut puluhan ibu-ibu segera berlarian menuruni bukit guna menyambut kepulangan buah hati yang lebih dari 1 bulan terpisah dari mereka. Bersamaan dengan itu, seorang Srikandi berlari menuju ke arah kediaman Mahaguru Arya Binangun di mana Wulandari sedang bersama Zainab dan Humairah. Dewi Wulandari! Teriak Srikandi itu memanggil pemimpinnya. Dewi, Raden Mahesa! Mendengar itu, Wulandari yang sedang duduk di dipan bersama Zainab dan Humairah segera bangkit berdiri. Dewi, di bawah Dewi. Raden sedang ada di dukuh bersama yang lain. Zainab, tolong antar aku ke sana. Ujar Wulandari yang masih belum pulih sepenuhnya. Baik Wulan, tapi hati-hati Wulan. Ucap Zainab yang tahu Wulandari belum pulih sepenuhnya. Sore itu Zainab dan Humairah memapah Wulandari menuju ke bawah bukit guna menyambut kedatangan Mahesa. Sesaat kemudian di bawah bukit di mana ratusan orang sedang berkerumun. Minggir, Dewi Wulandari mau lewat. Teriak seorang Srikandi bermaksud membuka jalan untuk Wulandari yang sedang dipapah oleh Zainab dan Humairah. Mahesa terlalu kecil untuk mengingat ibundanya, namun keceriaan pada Mahesa membuktikan bahwa ia juga merindukan ibunya. Raden Mahesa, biungmu datang Raden. Ujar Ratih kepada Mahesa kecil, di mana kebahagiaan serta keceriaan kembali ke wilayah Talun bersama dengan kedatangan anak-anak Sekar Buana. Beberapa waktu kemudian di Pendopo Agung, di mana puluhan lampu minyak menjadi penerang dikala kegelapan datang menyelimuti wilayah Talun. Malam itu Ki Kamandaka serta para petinggi Padepokan sedang berkumpul. Terlihat juga Pirantra serta Wirajaya yang hadir di sana. Selang beberapa saat, Bagata masuk ke dalam Pendopo Agung guna menyerahkan lontar dari Sang Mahaguru Arya Binangun yang diamanatkan kepadanya. Ki Kamandaka serta yang lain membaca dengan seksama isi lontar itu. Baganta, sekarang ceritakan keadaan di sana. Ucap Ki Kamandaka. Disusul pendekar muda itu yang menceritakan perihal apa yang terjadi di garis depan.
di mana pihak Padepokan Sekar Buana dan Tirtamaya berhasil mengalahkan pihak Padepokan Segoro Geni yang menjadi salah satu sekutu utama desa Segoroyoso. Suasana bahagia seketika terasa di dalam pendopo setelah mendengar berita kemenangan Arya Binangun. Mahaguru Arya Binangun meminta 300 pendekar tambahan. Besok kita akan kirim mereka ke sana, ujar Ki Kamandaka. Mendengar itu, para sesepuh mengangguk-anggukan kepala, pertanda tak keberatan atas permintaan dari pemimpinnya. Kang Mas Jatmiko, kali ini kamu yang akan memimpin mereka. Sendika Dawa Dimas. Malam yang indah di wilayah Sedayu, khususnya Talun, di mana suara riang canda anak-anak yang sebelumnya hilang dari Padepokan Sekar Buana kini telah kembali. Malam itu ditemani senyum dan canda tawa dari ibu serta anak-anak. Ratusan cantrik dan pendekar sedang sibuk mempersiapkan bekal guna nantinya digunakan selama perjalanan menuju ke arah selatan, di mana Arya Binangun sedang membawa perang besar ke sana. Bagaimana? Apakah sudah siap semuanya? Tanya Ki Kamandaka kepada beberapa cantrik dan pendekar yang baru saja tiba dari bawah bukit. Sudah, Guru. Ya sudah, pergilah istirahat, besok akan menjadi hari panjang dan melelahkan untuk kalian. Mereka serentak bergegas sembari kembali ke asrama yang ada dalam padepokan. Ki Kamandaka menatap dengan seksama ke arah bawah bukit, di mana puluhan cahaya obor sedang menjadi penerang bagi puluhan orang yang masih sibuk mempersiapkan perbekalan. Guru, suara yang tak asing di telinga Kamandaka. Mendengar itu, Kamandaka menoleh ke belakang di mana Pancala datang bersama Birantra serta Wirajaya dan juga Baganta. Guru, izinkan aku ikut dengan rombongan. Tidak, Pancala. Kamu tetap tinggal di sini bersama aku. Tapi Guru, saudariku di sana. Pancala, kamu tetap tinggal di sini. Aku tidak mau terjadi apa-apa denganmu, ujar Ki Kamandaka yang sepertinya masih trauma akan kejadian beberapa waktu yang lalu, di mana Pancala hampir meregang nyawanya. Sudahlah Pancala, dengarkanlah perintah Ki Kamandaka. Percayalah Pancali akan baik-baik saja kok. Dia kan gadis yang tangguh, apalagi di sana juga ada Mahaguru. Iya benar Pancala, yang dikatakan Kang Mas benar. Pancali luar biasa, dia bisa membuat seorang barik yang menjadi kebanggaan musuh berpaling kepada kita loh. Imbuh Baganta. Pancala, sebentar lagi kamu akan menjadi kakak ipar dan seorang paman. Pancala berubah masam karenanya. Seketika gelak tawa terdengar memecah keheningan malam. Waktu bergulir dengan sangat cepat. Tak terasa gelapnya malam telah berlalu. Bersamaan itu langit mulai berubah warna pertanda siraman cahaya fajar dari Sang Hyang Surya yang sebentar lagi akan muncul. Sementara itu di kediaman Mahaguru Arya Binangun, tampak Wulandari yang sedang duduk di atas dipan. Sementara Zainab sedang berdiri di samping kanannya sembari menggendong Mahesa Binangun. Wulandari menatap ke arah halaman di mana 70 Serikandi sedang duduk bersimpuh menunggu titah darinya. Pergilah kalian, bantu Mahaguru kalian, ikuti perintah Pitaloka, ujar Wulandari dengan wajah pucat pasi, menggambarkan kondisi sedang tidak baik-baik saja. Sendika Dawa Dewi, ucap serentak 70 Serikandi sembari memberi hormat bakti kepada pemimpin mereka. Disambung 70 Serikandi yang bergegas pergi menuruni bukit. Ratih, Suara lirih Wulandari memanggil Ratih bermaksud menyusul kawan-kawannya. iya Dewi, Ujar Ratih sembari menghampiri Wulandari. Ratih menjatuhkan diri di bawah kaki Wulandari. Ratih, tolong berikan ini kepada Kang Mas Arya Binangun ya. Ujar Wulandari dengan air mata yang berlinang. Ratih tahu Wulandari sedang tidak baik-baik saja, dan dengan perlahan Ratih menerima lontar dari tangan Wulandari.
Dewi wanita kuat. Dewi harus kuat ya. Tunggulah berita kemenangan dari Maha Guru.